Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horror thriller berjudul Cobweb yang rilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil yang mulai mendengar ketukan dan bisikan aneh dari balik tembok rumahnya. Awalnya orang tuanya menganggap itu hanya imajinasinya, tapi suara tersebut semakin sering muncul, dan perlahan mulai mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik keluarga dan rumahnya itu. Film diawali dengan memperkenalkan seorang anak kecil bernama Peter, yang tinggal bersama ibunya bernama Carol, dan juga ayahnya yang bernama Mark. Suatu malam, saat sedang tidur di kamarnya sendiri, Peter tiba-tiba mendengar ada suara berisik dari luar rumah, akibat angin yang sedikit mengguncang pintu gudang di luar. Setelah itu, Peter pun menyalakan lampu kamarnya, dan mengetuk tembok kamarnya, karena ia merasa ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Dan benar saja, tiba-tiba saja ada yang mengetuk balik, sehingga Peter pun langsung membangunkan kedua orang tuanya. Namun ketika Carol mengecek dinding tersebut, ia tidak mendengar apa-apa. Ia pun berusaha menenangkan Peter dengan mengatakan bahwa suara-suara itu mungkin berasal dari rumah mereka yang sudah tua, entah suara tikus atau suara kayu-kayu yang sudah keropos. Carol pun mengatakan bahwa suaranya itu hanyalah imajinasinya aja. Keesokan paginya, saat Peter hendak pergi ke sekolah menggunakan bus, tampak ia yang selalu dibully oleh teman sekelasnya yang bernama Brian, dan juga gengnya itu. Sesampainya di sekolah, kelas mereka kedatangan guru bernama Devin, yang akan menjadi guru pengganti karena wali kelasnya yang sedang sakit. Demi menghindari bulian dari Brian dan teman-teman lainnya, Peter pun memutuskan untuk tetap tinggal di kelas ketika jam istirahat. Saat Devin sedang mengajaknya mengobrol, tiba-tiba saja ada seekor laba-laba merangkak ke atas mejanya. Devin pun langsung dengan sigap menangkap laba-laba tersebut dan mengeluarkannya lewat jendela kelasnya itu. Saat sedang makan malam, Peter pun mengatakan bahwa ia ingin mengikuti perayaan Halloween seperti teman-temannya, mulai dari pakai kostum sampai keliling rumah-rumah meminta permen. Namun Carol langsung melarangnya dan mengatakan bahwa mereka berbeda dengan orang tua teman-temannya itu. Mark pun menceritakan tentang tragedi di sebuah rumah terbengkalai di ujung jalan komplek mereka. Sebelum Peter lahir, ada seorang anak perempuan yang menghilang begitu saja di malam Halloween ketika sedang bermain dengan teman-temannya dan berkeliling rumah meminta permen. Mendengar cerita tersebut, Peter pun takut jika nasibnya akan sama seperti anak perempuan itu, dan akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya merayakan Halloween. Karena masih takut, Peter pun tidur dengan menyalakan senter yang disorot ke arah tembok. Untuk beberapa saat Peter tampak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi tiba-tiba ia mendengar ada suara yang memanggilnya, sehingga Peter pun langsung bangun dan berteriak memanggil ayahnya. Namun sama seperti kejadian sebelumnya, Mark juga tidak mendengar suara apa-apa dari balik tembok tersebut. Keesokan paginya, Mark pun mengajak Peter untuk membantu menaburkan bubuk racun tikus. Karena menurut Mark, bisa jadi suara-suara yang didengar Peter dari balik tembok hanyalah tikus yang sedang bergerak-gerak. Peter pun mengatakan bahwa racun tikusnya itu berbau seperti kayu manis. Setelah selesai menaburkan racun tikusnya, Mark pun tiba-tiba mengatakan bahwa terkadang seseorang harus membuat keputusan sulit demi melindungi keluarganya. Keesokan harinya di sekolah, ketika Devin memberikan tugas menggambar yang bertema horor, ia pun tampak terkejut ketika melihat gambar Peter yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Gambar Peter berisi dirinya sendiri yang sedang berada di dalam ruangan gelap dengan tulisan "Help Me". Melihat hal tersebut, Devin pun langsung mendatangi rumah Peter dan memberikan gambar tersebut kepada Carol. Ia lalu bertanya apakah Peter baik-baik saja di rumah, karena gambar tersebut yang bertuliskan meminta tolong. Melihat gambar tersebut, Carol pun mengatakan bahwa Peter baik-baik aja,
dan gambar tersebut hanyalah bagian dari imajinasinya yang berlebihan. Setelah itu, Carol pun langsung menanyakan kepada Peter, apa maksud dari gambarnya itu, serta mengapa ia meminta tolong kepada orang luar. Peter pun sempat ingin menjawab, jika yang sebenarnya meminta tolong adalah seorang perempuan di balik tembok kamarnya itu. Namun karena tahu ibunya tidak akan mempercayainya, Peter pun hanya mengatakan bahwa ia menggambar hal tersebut hanya untuk tugas sekolahnya saja. Malam harinya, saat sedang tidur, lagi-lagi Peter kembali dibangunkan oleh suara perempuan misterius dari balik temboknya. Namun kali ini Peter berusaha menganggap bahwa suaranya itu tidaklah nyata. Perempuan itu pun berusaha mengajak Peter mengobrol, karena ia tahu Peter tidak memiliki teman di sekolah. Dan akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut bernama Sarah. Keesokan harinya, saat sedang di sekolah, tampak kelas Peter yang mendapatkan tugas untuk menggambar di sebuah labu. Devin pun memuji karya milik Peter, yang membuat Brian tampak kesal melihat hal tersebut. Saat hendak pulang, Brian pun dengan sengaja mendorong Peter dan langsung menghancurkan hasil karya labunya itu. Malam harinya, Peter pun menceritakan hal tersebut kepada Sarah. Ia pun langsung mengatakan kepada Peter, untuk jangan pernah takut dan harus membela dirinya sendiri, agar tidak dibully lagi oleh Brian. Keesokan harinya, Peter pun langsung mendorong Brian dari tangga sekolah, yang menyebabkan kakinya menjadi patah. Karena ulahnya itu, Peter pun langsung dikeluarkan dari sekolahnya. Malam harinya, Mark dan Carol pun tampak kebingungan dengan sikap kasar Peter, karena mereka tidak pernah mengajarkannya untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Setelah itu, Carol pun memberitahu Mark tentang gambar minta tolong milik Peter kemarin. Mark pun langsung menanyakan, apa alasan Peter membuat gambar tersebut. Peter pun akhirnya mengaku bahwa ucapan minta tolong itu adalah suara seorang perempuan dari balik tembok kamarnya. Mendengar hal tersebut, Mark pun langsung marah besar dan mengatakan bahwa suara-suara di kamar itu hanyalah imajinasinya. Mark kemudian menghukum Peter dengan menguncinya di dalam ruang bawah tanah, yang ternyata selama ini tersembunyi di balik kulkas. Peter pun tampak kaget, karena ia juga baru mengetahui ada tempat tersembunyi di rumahnya itu. Peter pun berusaha memanggil Sarah dari sana, namun hasilnya nihil. Ketika di sekolah, Devin pun langsung ditegur oleh kepala sekolahnya untuk tidak terlalu ikut campur masalah yang dialami oleh Peter di rumah, karena itu sudah di luar kendali pihak sekolah, dan bisa jadi Devin akan terseret ke masalah itu juga. Kepala sekolahnya juga mengatakan bahwa sikap orang tua Peter yang begitu overprotective disebabkan karena insiden hilangnya anak perempuan di malam Halloween. Karena penasaran, Devin pun mencari beritanya di internet, dan ternyata kejadian tersebut terjadi sebelum Peter lahir, di mana pada jam 2 malam saat perayaan Halloween, alarm penculikan anak terdengar di komplek tempat Peter tinggal, karena seorang anak perempuan bernama Rebecca yang hilang tanpa jejak sampai sekarang. Merasa khawatir dengan kondisi Peter, Devin pun menuliskan nomor ponselnya di kertas ulangan Peter, dan mengantarnya langsung kepada orang tuanya di rumah, dengan alasan bahwa nilai ulangan Peter yang bagus, sehingga sangat disayangkan jika tidak dijadikan sebagai kenang-kenangan untuknya. Setelah itu, Mark pun mengajak Devin masuk ke rumahnya untuk minum kopi terlebih dahulu sambil mengobrol. Devin pun tampak sedikit ketakutan karena Carol yang mengunci pintu rumahnya, serta tangan Mark yang berdarah sambil memegang sebuah palu. Namun Mark mengatakan bahwa ia mengalami cedera pada saat perbaikan tadi. Karena tidak melihat Peter di sana, Devin pun basa-basi bertanya di mana Peter akan melanjutkan sekolahnya. Mark pun mengatakan bahwa Peter akan homeschooling bersama Carol di rumah, karena Carol juga ternyata dulunya adalah seorang guru.
Mark juga melarang Devine untuk bertemu Peter, karena ia sedang dihukum di kamarnya itu. Melihat sikap Devine yang datang ke rumah seakan-akan curiga jika Peter disakiti oleh orang tuanya, Carol pun marah besar dan langsung mengusir Devine dari rumahnya itu. Peter yang mendengar ada suara ribut dari lantai atas, langsung berusaha meminta tolong dengan menggedor-gedor pintunya. Namun sayangnya, suara tersebut tersamarkan oleh Carol yang sedang marah-marah, serta bunyi mesin cuci yang cukup keras, sehingga Devine pun langsung keluar dari rumah tersebut dengan perasaan ketakutan. Malam harinya, Peter pun akhirnya diperbolehkan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Untuk merayakan hal tersebut, Carol pun membuatkannya sebuah kue labu untuknya, dan juga memandikannya. Setelah itu, Mark pun berkata kepada Peter bahwa ia bangga karena Peter sudah mau mengakui kesalahannya. Mark juga mengatakan bahwa Carol akan menjadi gurunya mulai sekarang, dan mereka akan belajar di rumahnya itu. Setelah itu, Peter pun kembali mengobrol dengan Sarah. Namun kali ini, Sarah mengaku jika dirinya itu adalah kakak kandung Peter, dan mengingatkannya untuk berhati-hati dengan Mark dan juga Carol, karena mereka tidak sebaik yang ia kira. Dari lubang kecil di bagian bawah dindingnya, tampak ada sosok Sarah di sana, yang membuat Peter tampak kaget. Sarah pun mengatakan bahwa selama ini ia sudah menunggu Peter di balik tembok, sampai dirinya cukup besar seperti sekarang untuk membebaskannya. Sarah berniat meminta Peter menggeser jam yang menutupi pintu keluar di tembok salah satu ruangan. Peter pun tampak ketakutan. Namun Sarah terus meyakinkan Peter bahwa orang tua mereka itu adalah orang yang jahat. Saat hendak tidur, tiba-tiba pintu kamar Peter terbuka sendiri. Peter pun mencoba memanggil ibu dan ayahnya. Namun yang muncul malah sosok penampakan aneh, yang ternyata adalah Peter, yang sedang bermimpi buruk. Saat Carol bertanya apa mimpinya, Peter pun pura-pura mengatakan bahwa ia tidak ingat apa yang ia mimpikan. Malam harinya, Sarah mengatakan jika Carol dan Mark lah yang sebenarnya membunuh anak perempuan yang katanya menghilang di komplek mereka. Setelah itu, mereka pun menguburnya di halaman belakang rumah. Sarah pun meminta Peter untuk mengeceknya keesokan pagi. Dan benar saja, Peter menemukan ada sebuah mayat yang kini sudah menjadi tengkorak terkubur di kebun belakang rumah mereka. Sarah pun menjelaskan, sebelum ia dikurung di balik dinding itu, ada seorang anak perempuan yang datang untuk meminta permen dan melihat Sarah yang meminta tolong. Untuk membungkam anak itu, Mark dan Carol pun langsung membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Peter pun memutuskan akan membebaskan Sarah dan kabur bersama dengannya. Peter pun berniat meminta bantuan dari Devine melalui nomor yang terdapat di kertas ulangannya kemarin. Peter lalu diam-diam memakai telepon yang ada di kamar Carol. Namun sayangnya, sebelum ia sempat meminta tolong, aksinya tersebut ketahuan oleh Carol, sehingga Peter pun langsung menutup teleponnya. Tak lama kemudian, Devine pun menelepon balik, dan kali ini Carol yang mengangkatnya. Ia pun mengatakan bahwa Peter hanya rindu dengan gurunya, namun karena malu, cara berbicaranya pun menjadi tidak jelas seperti tadi. Setelah menutup teleponnya, Carol pun langsung membawa Peter ke kamarnya, dan mengatakan jika ia sangat kecewa kepada dirinya. Carol pun semakin marah saat ia melihat lubang di kamarnya itu. Sontak Carol pun langsung bertanya, apa yang sudah Sarah katakan kepada Peter? Namun Peter menjawab bahwa ia tidak mengatakan apa-apa. Carol pun mengatakan bahwa apa yang akan terjadi nanti adalah salah Peter, serta hal buruk akan menimpanya saat Mark pulang nanti. Malam harinya, Sarah pun mengatakan
jika kedua orang tua mereka sedang berencana membunuh Peter dan dirinya setelah kejadian tadi. Diam-diam, Peter pun turun ke bawah dan berusaha menguping pembicaraan Mark dan juga Carol. Namun aksinya tersebut hampir ketahuan oleh Mark. Besok sorenya setelah pulang kerja, Mark pun berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Peter membersihkan labu-labu yang sudah membusuk di kebun. Di lain sisi, tampak Brian yang memperhatikan dari jauh rumah Peter, guna untuk membalas dendam di malam Halloween nanti bersama saudara-saudaranya. Malam Halloween pun tiba, tampak Peter yang tetap berada di rumahnya dan makan malam bersama Mark serta Carol. Sementara itu, ketika Mark dan Carol melahap buburnya, Peter hanya terdiam dan bermain-main dengan buburnya. Semakin dimakan, Carol dan Mark merasa jika bubur tersebut seperti ada bahan lain yang membuatnya semakin enak dan anehnya itu berbau kayu manis. Ternyata Peter sudah memasukkan racun tikus ke dalam makanan tersebut. Mark pun terdiam dan melihat gudang belakang yang pintunya sudah terbuka lebar. Mark pun bertanya kepada Peter apa yang sudah ia lakukan. Peter pun mengatakan bahwa mereka sudah menyakiti kakaknya. Mark pun meminta Carol untuk menelepon polisi, namun sayangnya kabel telepon rumahnya sudah dipotong, dan Mark pun langsung meninggal di tempat. Carol pun berusaha mengejar Peter, namun Peter berhasil mendorongnya dari tangga. Sebelum meninggal, Carol sempat mengatakan untuk tidak mengeluarkan Sarah dari sana. Setelah berhasil mengambil kunci dari Carol, Peter pun langsung menggeser jamnya itu dan membuka pintu kecil yang ada di belakangnya. Peter pun tampak ketakutan ketika melihat Sarah dan langsung kabur ke kamarnya. Tak lama setelah itu, Brian pun datang bersama saudara-saudaranya. Peter pun hanya bersembunyi di bawah kasurnya, sementara Brian serta saudaranya menyusuri seisi rumah dan langsung merusak barang-barang di sana. Namun kesenangan mereka hanya berlangsung sesaat, karena Brian melihat mayat Carol yang tersimpan di dalam tembok. Setelah itu, Sarah pun mulai membunuh mereka satu persatu. Setelah selesai dengan Brian dan saudaranya, Sarah pun masuk ke kamar Peter dan duduk di kasur yang dimana Peter sedang bersembunyi di bawahnya. Sarah pun mengatakan bahwa ia lahir dengan fisik yang begitu mengerikan, sehingga Mark dan Carol mengurungnya di dalam basement. Namun ketika Peter lahir, mereka tampak sangat bahagia, yang membuat Sarah menjadi dendam dengan keluarganya sejak saat itu. Sarah pun langsung menyeret Peter dan menguncinya di dalam tembok. Sementara itu, tampak Devin yang akhirnya sampai di rumah Peter, karena khawatir dengan telepon darinya tadi. Setelah masuk ke dalam rumah, Sarah pun langsung menyerang kaki Devin. Namun sayangnya ia tidak bisa kabur dari sana karena pintu rumahnya yang sudah dikunci. Peter pun berteriak menyuruh Devin untuk kabur. Namun Devin memilih untuk mencari Peter, dan akhirnya menemukannya sedang terjebak di balik tembok kamarnya itu. Devin pun langsung mengunci pintu kamarnya, sehingga Sarah langsung masuk ke ruangan balik tembok melalui pintu kecil di belakang jam untuk menyerang Peter. Untung saja Devin berhasil membebaskan Peter dari sana dengan membobol dinding kamarnya itu. Namun sayangnya, Peter tidak sempat keluar dari sana, karena sudah ditangkap oleh Sarah dahulu dan mengurungnya ke dalam basement rumahnya. Di dalam sana, terdapat sebuah boneka bertuliskan nama Sarah di sana. Tak lama kemudian, pintu di atas pun terbuka dan muncul sesosok perempuan berambut sangat panjang. Jari-jarinya kurus dengan kuku dan gigi yang tajam, merayap turun secara perlahan-lahan, lalu menampakkan wajahnya tepat di depan Peter. Sarah pun berkata, dia memang terlahir seperti monster, namun kedua orang tuanya tidak bisa menerima dan mencintai segala kekurangannya. Tapi justru ia dikurung bertahun-tahun dan dijauhkan dari dunia luar. Tak lama setelah itu, Devin pun masuk kembali ke basement untuk menyelamatkan Peter.
Saat Sarah hendak menyerang Devin, tampak rambutnya Sarah yang sangat panjang itu terjuntai ke dalam lubang, sehingga Peter pun memutuskan untuk memanjat ke atas dengan rambutnya itu. Melihat kesempatan tersebut, Devin pun langsung memukuli Sarah berkali-kali, hingga ia akhirnya jatuh ke dalam lubang tersebut, dan pintu besinya itu langsung ia kunci, sehingga Sarah kini kembali terjebak di dalam rumah itu. Sarah pun berusaha mempengaruhi Peter untuk membebaskannya, namun Peter langsung mengabaikannya dan berniat pergi dari sana bersama Devin. Namun di balik jeruji besi itu, Sarah pun berkata, jika darah pembunuh sudah mengalir di diri Peter, karena Peter sudah membunuh kedua orang tuanya. Selain itu, Sarah juga memperingatkan Peter bahwa suatu saat nanti ia akan keluar dari tempat itu dan akan membunuhnya dimanapun Peter berada. Setelah kejadian itu, Peter pun akhirnya diadopsi oleh Devin dan tinggal di rumahnya. Dan sesuai perkataan Sarah, setiap malam sebelum tidur, Peter terus dihantui oleh imajinasinya sendiri, yaitu sosok Sarah yang seakan-akan selalu mengikutinya setiap waktu.